Mobil khusus kepada para donatur, ya Allah, berikanlah keberkahan rezekinya ya Allah, berikan keberkahan kehidupan ya Allah, limpahkan hidayah dan juga perlindungan kepada keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Terimalah doa-doa kami pada sore hari ini ya Allah, kabulkanlah doa kami pada sore hari ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannah bimakarihi wa khuffatin nar bisyahawati. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Nabi Rasulul Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan sempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan yang hadir pada sore hari ini termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang nantinya berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau, menjalankan sunnah beliau, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi permintaan daripada jamaah, yaitu agar menyampaikan perihal tentang kepengurusan jenazah. Dalam hal ini memang waktunya juga nanti lumayan panjang, tapi insyaallah akan bersambung di hari berikutnya insyaallah, kalau kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak sadar bahwasanya kalau di dalam pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa wajib hukumnya maka umat Islam itu belajar 3 ilmu. Satu itu akidah kita bagaimana pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah mempelajari akidah itu mempelajari fikih,
Ya, mau tidak mau pastinya kita tidak akan terlepas daripada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana cara kita hidup, ya, diatur di dalam Islam. Ya, begitu juga bagaimana kita memuliakan orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa hal. Kemudian yang ketiga itu tentang adab dan akhlak. Ya, maka di kesempatan yang baik ini dari awal dan sudah saya niatkan, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, maka hukum fikih itu penting untuk kita pelajari. Ya, bukan hanya sekedar ya kita menjalankan ibadah di jalan Allah itu dengan sebab, dengan dalil yang benar dan dengan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata beliau yang lain di hadis itu, ya, maka akan tertolak sesuatu yang kita lakukan itu kan, mungkin barangkali sudah sering kita laksanakan, akan tetapi karena cara kita melaksanakan ibadah, ya, atau amalan tertentu tidak sesuai dengan dasar yang disebutkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka amalan itu akan sia-sia. Ya, jadi tingkatnya adalah sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah dan juga tidak sesuai dengan yang dituntunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, maka termasuk perihal yang penting. Kemarin saya ditelepon Pak Hananto itu, jadi saya teringat, ya, sebenarnya ya nanti sampai pada hukum ini gitu kan, namun karena memang suatu kondisi yang ini yang dirasa beliau memang penting, karena memang sudah ada kejadian dan seharusnya bagaimana gitu kan, subhanallah gitu kan, ya, maka akhirnya kita dahulukan, ya, yaitu tentang hukum ini. Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim itu masuk ke pasal ke-9, yaitu hukum-hukum tentang jenazah, hal-hal yang harus diperhatikan, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dari orang saat sakit gitu. Tapi banyak juga Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan di tetangga saya kemarin tuh, beliau itu termasuk kalau dalam bahasanya itu punggawa namanya. Punggawa ini nek dalam bahasa sini mungkin orang yang disegani gitu kan. Artinya beliau ya termasuk tokoh sesepuh, di sisi lain ya menjadi perangkat desa, biasanya seperti itu kalau di tempat saya itu pengguna. Sore hari itu masih ke ladang, masih ke sawah Tuhan, dan ternyata paginya beliau didapati sudah meninggal dunia, ya. Maka itulah yang saya sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang bernyawa, ya, itu pasti akan, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan meninggal dunia. Maka apa yang harus diperhatikan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, penyakit atau sakit kepada seorang hamba, maka sesungguhnya itu adalah sinyal, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Bagi umat muslim yang tertimpa dirinya sakit, ya, maka setidaknya dia bisa mempersiapkan diri untuk mengucapkan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, ya, astagfirullahaladzim gitu. Jadi dengan sakit itulah maka kita diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepadanya gitu, kelingan marang sing kuwasa, ya. Patus kemarin Pak nggih, kadang-kadang kalau saya membaca sebuah artikel itu memang betul, ya. Jadi
apa namanya kemarin virus corona itu jauh-jauh hari, bahkan itu bulan, jaraknya itu bulan. Kita mungkin dapat searching di HP, wah di kota Wuhan ya muncul satu virus penyakit, bahkan ditayangkan videonya itu di jalan itu tiba-tiba meninggal ya. Kemudian ada juga yang mengedit video itu sampai kelihatan virusnya nanti menyebar kemana-mana. Kita masih orang Indonesia itu sempat-sempatnya wong Indonesia ya obatnya mesti eneng kemaki Pak ya. Waktu itu saya ingat betul, bahkan di jamaah saya itu Pak, beliau yang saat ini ya di daerah Kagoan, mungkin Pak Hananto tuh kenal. Tenang mawon tat, kita ini pasti banyak obat. Masih biasa orang Indonesia itu tesik wedangan, tesik nyantai, aktivitas seperti biasa ke masjid yang ngeyel. Percayanya ya waktu itu ada satu pasien yang terinfeksi virus corona 1 itu yang di Jakarta terdeteksi dan diberitakan, langsung heboh, wah virus corona masuk ke Indonesia. Yang kedua itu saya masih ingat orang Semanggi ya, jangan juga pasti mengikuti berita ini ya. Yang ketiga itu orang Wonogiri yang Kismantoro atau Praci kalau nggak salah itu. Habis itu Jogja, habis itu Solo meledak, semua tersebar di mana-mana penyakit virus corona. Orang baru percaya, bahkan waktu itu di Solo masih sudah diberitakan seperti itu di kampung tempat tinggal saya di daerah Kagoan itu masih bilang mereka insya Allah aman Ustaz. Aman Pak, jadi Pak saya itu waktu itu juga mungkin termasuk saya yang buatan ya begitu memperhatikan ya. Jadi ada berita 1, 2 yang kebetulan itu ada tetangga pondok Pak. Tetangga pondok saya masih aktivitas seperti biasa ya. Ini kisah ini tentang bagaimana ya asal usulnya itu. Orang itu janjian dengan saya itu hari Ahad, Pak nanti mungkin bisa pergi dengan saya pakai mobil saya aja, nanti saya jemput ke pondok ya. Mungkin kalau derek teng Jogja, waktu saya masih ingat hari Selasa itu Ahad janjian hari Selasa saya terdengar beliau mudah-mudahan diampuni dosanya Allah Pak ya. Saya dapat kabar bahwa beliau itu masuk rumah sakit PKU ya, seling 1 malam dirujuk ke Jepres ya, dan saya dapat berita positif corona ya. Hari malam Rabu beliau meninggal dunia ya. Jadi saya ikut memakamkan juga ya. Waktu itu saya baru, wah yang kemarin janjian dengan saya padahal 1 pekan, jadi Ahad besok gitu, ini hari Ahad besok kita mau janjian jalan ke Jogja itu, mau cek survei di peternakan Jogja sana Pak. Nah ala kulli hal beliau hari Rabu sudah meninggal dunia kan, subhanallah itu kan. Dan di kajian saya ya, di dekat Duet itu juga sama seperti itu ya. Malam ini habis kajian pada Isya saya salaman ya, biasa jagongan sebentar ya, ngobrol-ngobrol, ada yang bertanya kita menjawab dan sebagainya. Besok pagi beliau masuk rumah sakit, malam meninggal. Wah itu cepat sekali ya, subhanallah. Itu langsung seketika iman umat Islam itu langsung naik kabeh, seret munggah kabeh Pak. Soalnya napa wedi ya. Padahal Pak nggih ya, kalau kita sadar betul, termasuk saya ini nasihat buat saya sendiri dan juga panjenengan, sebenarnya kematian itu tidak disebabkan hanya karena virus tersebut ya, pasti datang setiap saat. Sekarang pun kita bisa meninggal dunia ya. Jadi mboten mergo enten virusnya, mboten mergo terjangkit itu Pak. Kapanpun, detik kapanpun bisa saja datang tiba-tiba kepada kita. Jadi kita ini kadang-kadang lebih takut kena virus timbangnya mati Pak. Ya kan, dan bahasa saya itu gitu. Kemarin tuh lebih takut kena corona. Soalnya apa? Kalau nanti kena corona tuh pasti mati kan. Pikiran orang itu seperti itu. Padahal nyatanya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kullu nafsin dha'iqatul maut, itu tafsirnya panjang. Setiap orang, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ya. Itu bisa datang kapan saja, tidak nunggu ya
Ya mungkin anggapan kita nggih, oh nek sakit itu nek kesempatan ya 1 hari atau 2 hari kan gitu. Padahal matinya itu Allah itu bisa mengirimkan, memerintahkan kepada malaikat tadi itu untuk datang kapanpun. Nah ini, maka yang harus dilakukan pertama kali ketika orang sakit itu adalah bersabar. Ya, saya sakit, saya merasakan sakit, tapi alhamdulillah ya masih dalam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang terjadi kepadaku itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks saya memahami poin ini adalah ketika orang yang diberikan sakit itu kan dalam keadaan beriman, masih ada rasa alhamdulillah ya Allah saya diberikan sakit. Jadi kon siap-siap dhisik, Pak. Jadi otomatis ketika orang jatuh sakit kan mesti kan elinge kalih Gusti Allah, astagfirullah. Ya, jadi lebih berpotensi besar untuk mengingat Allah dahulu. Ya, sebelum dia meninggal dunia. Jadi orang sakit itu kemungkinannya 2, 1 sembuh, yang kedua meninggal. Ya, ini sudah dalam rahasia umum ini. Jadi wong loro ki kemungkinannya meng loro, kembali sembuh atau meninggal dunia. Ini yang saya sampaikan ke santri, Pak. Beliau saat ini sudah meninggal. Ya, 1 bulan hanya. Waktu itu saya interaksi dengan beliau itu 1 bulan. Pertama kali dia datang ke pondok itu merasa, Pak, saya gini. Saya ruqyah. Setelah 3 hari kemudian beliau bilang belum ada perubahan, Pak. Oke, kalau belum ada perubahan, kebetulan pas di tanggal sunnah untuk bekam, saya bekam. Saya bilang waktu itu sudah saya ceritakan, Pak. Ya, tolong diperiksa lagi, Pak. Setelah dibekam ini karena saya curiga dengan ada di bagian, kalau enggak jantung ya paru-paru jenengan ini ada masalah. Soalnya itu darahnya berbusa, ya, kemudian hitam pekat. Ya, saya sampaikan. Ternyata betul setelah periksa ke rumah sakit besar ada kanker di saluran jantung. Ya, jadi kalau dioperasi ya kemungkinan gagal, maka dengan obat dulu karena memang sudah stadium ini sudah parah ya. Akhirnya beliau meninggal dunia itu hanya 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Jadi waktu itu datang ke saya itu benar, saya datang lagi mau jenguk, beliau sudah meninggal. Ya, masya Allah, begitu cepat ya. Kemudian disunahkan untuk berobat, innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu sifaan fadadzawa'u. Ya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia pun menurunkan obatnya, maka berobatlah kalian. Ya. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan menggunakan ruqyah. Ya, pertama kali dilakukan oleh para nabi dan para sahabatnya. Ya, diruqyah dulu, setelah itu baru datang ke, ya kalau dalam bahasanya itu tabib. Ya, sekarang ya dokter. Ya, minta ya saran-sarannya. Ya, kemudian yang keempat, haram memakai jimat dan mantra. Gitu. Pun loro seorang muslim, dituliskan di dalam kitab yang lain ringkasan Minhajul Muslim itu, ya, maka tidak diperkenankan menggunakan jambi-jambi, kalau bahasanya gitu, mantra atau jambi-jambi, sehingga kaum muslimin tidak boleh menggantungkan dirinya kepada jimat tersebut. Sungguh rugi ya bagi seseorang yang ketika sampai dia meninggal dunia itu jimatnya itu masih nempel, mungkin di kalungke atau di sabuk atau digelang atau bahkan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ya, sungguh merugi. Karena apa? Dia hanya bergantung kepada suatu benda yang sesungguhnya ketika dia meninggal dunia tidak akan bermanfaat baginya, justru merugikan dunia akhirat. Ya, itu jimat, Pak. Ya, masih ya. Sekarang tuh orang berusaha buka usaha itu, Pak. Entah warung makan, ya, pabrik. Itu meruqyah pabrik. Bingung. Waktu itu TPS TPA yang ada di Tangerang itu loh, Pak. Ya, saya diundang ke sana. Ya, pokok nanti pripun manut kalih Ustaz. Ya, karena itu TPA, tempat pembuangan sampah ya, TPS akhir yang ada di Tangerang itu besar, Pak. Di sana itu dibuat
apa namanya itu semacam gas. Jadi dari airnya itu sudah disetting sedemikian rupa, nanti masuk pabrik itu. Wah, itu sering ya, setiap kali ada karyawan di situ tuan, ada penampakan mungkin yang tidak semestinya, kesurupan karyawan dan sebagainya. Saya bilang ini tidak akan selesai karena apa? Memang ini tempat mereka, saya katakan gitu. Ini memang tempat mereka, kecuali sing yang dibekali itu bukan jinnya, yang dibekali itu adalah orang-orang yang kerja di sini. Ya, sebelum masuk dia harus berdoa, ya. Kemudian mengucapkan doa-doa tersebut, zikir maghrib petang. Akhirnya apa, Pak? 10 hari di sana itu. 10 hari. Ya, pas ditunggu aman, dan pas saya pulang itu sampai bandara, kenapa? Terima, ini kesurupan lagi, Pak. Ya, karena saya bilang itu adalah tempat mereka. TPS itu setiap hari itu ada berapa? Ya, kalau tidak salah itu 150 truk. Itu paling sedikit, Pak. Untuk membawa sampah itu, bawa sampah itu. Wah, mereka jadi makanan-makanan itu ya, kalau saya di sini mungkin selera, Pak. Tapi kan di sana saya itu mau makan, wah, ya Allah. Ya, karena aroma nggih. Ngoten niku. Jadi kalau tidak masuk di dalam rumah gini, ketika di luar, padahal saya itu paling ya nopo, nggak suka, nggak bisa diam tuh. Kalau saya kerja di ruangan tuh paling betah ini 2 jam niku wis empet-empetan, Pak. Ngompong meneh nganti sehari, masya Allah. Dina ini mboten kuat. Ya, harus keluar lihat. Jadi tipe saya itu gini. Jadi mungkin kalau ngajar nih, itu kan bisa keluar sebentar, ya enggak setiap hari di ruangan. Wah, kula pun mboten betah kalau di ruangan ya sampai seharian gitu. Waduh, ya apalagi di sana itu kan ya, karena menjalankan tugas itu bersama rekan-rekan yang ada di Depok waktu itu ya. Jadi karena memang tempat mereka, seperti kita itu mengusir ya orang yang punya rumah. Jadi mengusir orang yang punya rumah, ya omahe ning kono mau diusir, gimana caranya mau diusir? Ya karena tempat mereka gitu kan. Kan kata Rasul apa? Tanah yang lapang. Kemudian tempat-tempat yang kotor. Lah TPS ini kan gini tempat kotor. Mau gimana kalau nggak mau kesurupan ya jangan di situ, pergi ya kan gitu. Saya kan bilangnya simpel gitu. Ya. Kemudian laut. Makanya di tempat air, kedung, sarangan dibilang Telaga Sarangan, Pak. Wah, iki apa nek dalam bahasa orang Jawa itu keramat. Kedung iki keramat. Itu bukan keramat, itu bukan tempat kita sebenarnya. Kalau kita mau ke sana ya minta izin, minimal ngucapnya bismillah, assalamualaikum. Ya, apa namanya? Ya, ahli jin, ya, penduduk sini, ya. Saya mohon untuk datang ke sini. Ya, kalau ada orang-orang yang tidak percaya, monggo tidak percaya, karena memang itu tempat mereka. Saya selalu yakin, Pak. Saya itu bisa berenang. Ya, itu paling buatan seneng kalau tempat wisata nih harus ke tengah, seperti di Waduk Gajah Mungkur, Pak. Ya, seneng. Kalau di sana itu kan yang paling asik. Kalau posisi main naik kapal ke tengah itu, Pak, padha ngangge pelampung. Ya, jangan harap saya ikut gitu. Saya tetap di pinggir aja, walaupun saya bisa berenang, walaupun ada safety-nya, saya tetap aku tak pinggir wae ndelok wong mancing ae. Ya, apalagi yang lebih yang ke laut-laut, wes ya mesti nggak ikut saya itu. Ya, yang ke mana? Ambarawa, Pak. Ambarawa itu juga sama. Ayo tat ke tengah wis, monggo kula tak ngentosi teng pinggir mawon. Ya, mboten wani ya, karena memang ya bayangan saya itu sudah kemana-mana ya. Mereka yang mungkin belum berkecimpung ya di dunia ruqyah itu ya mungkin biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada ketakutan tersendiri, Pak, ketika kita paham itu. Bahkan pernah ngobrol gitu, saya tinggal di sini, berapa umurmu? 400 tahun, 500 tahun. Wedi kalau tahu betul. Ya saya menghormati aja. Oh, yakin kalau di situ nanti seandainya ada dan Allah berkehendak lain, wah bisa wassalam. Kemudian berikutnya 5, bentuk pengobatan yang dilakukan Nabi. Nabi pernah meletakkan tangannya yang mulia pada orang yang sakit, lalu beliau membaca Allahumma rabban nas, ya, yang sakit area mana? Kepala, perut, kaki. Adhibil ba'sa isfi anta syafi' la syifaan illa syifa'uka
Syifa'al la yughadiru saqama. Biasanya dibaca oleh orang-orang ruqyah itu. Ya dibaca mana? Lambung, kanan, kiri. Lebih baik tanpa menggunakan alas. Misalnya kalau ada di perut langsung ditempelkan. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Beliau pernah bersabda kepada orang yang mengeluhkan penyakit kepada beliau, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Ya nek patah tulang yo dingoten nggih, habis itu nyari dokter lah. Ampun patah tulang ya wis genah niki pun kepleh. Allahumma rabban nas tenang le, engko mari le. Ya ikhtiare ya dijungakne tenan, dibawa ke ahlinya. Ahlinya mana? Ke tabib ya, tabibun atau tabib atau dokter. Ya. Kemudian ada yang diriwayatkan lain, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung pada Allah dengan kekuatannya dari keburukan penyakit yang aku dapati dan aku waspadai. Ya, boleh dengan yang atas, boleh dengan yang bawah. Maka ini ada caranya, Pak. Ya, nanti saya sampaikan. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah mengeluh karena satu penyakit, lalu Jibril sing ngruqyah Nabi, malaikat Jibril, Pak. Ya. Niki malaikat niki pun mboten saged diprotes gitu. Beliau dengan bacaan bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Ya. Allahu yasfik bismillahi arqiq. Ya, kalimatnya agak susah, Pak. Kalau di apa namanya? Tempat ruqyah ini wajib menghafalkan doa ini. Ya. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik bismillahi arqiq. Boleh nih, asing bing biro gitu. Ya. Dengan rahmat Allah aku meruqyahmu, ya, dari segala sesuatu yang menyakitimu berupa kejahatan setiap jiwa atau mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ya. Jadi ini hadis qudsi yang disampaikan tuh. Jadi langsung dari malaikat Jibril. Ya, Nabi bukan kepada sahabatnya. Kalau yang pertama tadi itu kepada sahabat. Ya. Contoh doanya tadi Allahumma rabban nas, ya. Beliau pernah bersabda kepada orang yang mengeluhkan penyakitnya, ya. Apa? Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika wa qul, ya, dia membaca bismillahi salasa, mengucapkan bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa qul sab'a marratain, dan mengucapkan 7 kali, ya, sab'a marratain, berulang-ulang. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya. Ya, saya beri landasan dulu, Bang. Jadi kalau langsung praktek mandi, ya, nanti tidak memahami demikian, engko nek sakaratul maut itu sih Pak men cepet malah bahaya. Ya, saya harapannya dengan tuntas itu loh. Jadi setiap bab itu ya tidak ada. Soalnya nanti kalau memandikan jenazah itu secara teknis saya yakin ya 15 menit selesai. Ya. Jadi lebih ahsan nanti misalnya pas sudah masuk materi itu, ya saya pengen juga langsung praktek aja, Pak. Mungkin pakai nanti biar santri-santri sing tinggi praktek, tenang mawon, jenengan enggak usah. Ya, santri insyaallah siap. Jadi ngangge apa itu? Kalau harusnya kan kain. Kalau memandikan jenazah itu ada yang berpendapat putih pun tidak masalah. Akan tetapi kita tahu kalau warna putih biasanya kalau kena air itu tembus pandang. Nah, nanti bisa kelihatan auratnya. Maka disunahkan dengan kain yang berwarna. Ya, boleh pakai batik. Kalau di mayoritas masyarakat kita nggih, yang lebih praktis dan kainnya pas itu biasanya jarik. Napa nggih? Jarik nggih. Yang ya itu. Kalau ada tempat khusus, ya pakai tempat khusus tersebut, itu lebih enak.
sing memandikan ya mboten rekoso, napa melih sing pas ngedekne itu bisa dikerek seperti di rumah sakit itu Pak. Jadi mboten sah dadak diunggahke mayatnya itu nanti bisa di setting nanti ngadeg dhewe tapi dikerek Pak, orang ngadeg dhewe karepe dhewe mungkin mlayu kabeh ya. Akhirnya napa, kalau yang sebelah kiri ya yang diangkat kaki mboten nggih dereng sampai situ nggih ya, nanti yang asik ya, kalau yang di pelurut niki sebelah kiri yang diangkat tuh kaki sebelah kanan, kalau yang di pelurut sebelah kanan yang diangkat tuh kaki sebelah kiri ya. Kados kula jenengan sami itu Pak, karena tidak terbiasa termasuk saya ya. Lah ada undangan tenggene hotel Pak, bingung ini Bloko Suto nih ya, mau BAB lah kok duduk ya. Saya itu mbok nanti nunggu sehari ya terima mboten, tidak bisa saya karena nggak terbiasa ya. Itu ya makanya disebutkan Rasulullah sampai hal-hal demikian kenapa diangkat ya, karena memang jalannya biar terbuka keluar ya, baik dari air seni atau ya kubul atau dubur, itu biar keluar tuntas. Soalnya pernah kejadian satu ketika sing yang kejadian yang tidak tidak disangka-sangka itu kadang gini ya, ada orang yang meninggal habis melahirkan, posisinya dia itu haid atau nifas, baru pernah alami Pak. Nah yang saya angkat nanti tema-temanya kayak gitu. Kalau yang meninggal biasa gitu penak. Coba kalau yang meninggal ya kondisi dalam kecelakaan, misalnya hilang anggota badannya, sudah bagaimana ya, atau sedang kondisi haid, nek meninggal sing seperti biasa saya yakin ya 15 menit seret nonton rampung. Bagaimana juga cara mengkafani antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Syukur kalau dari jamaah masjid, kalau di jamaah masjid kampung saya itu kemarin pernah saya alukan seperti ini tuh langsung praktek, betul sanggih teori Pak Ustad, langsung praktek loh. Saya siap mawon praktek, padahal yang paling penting niku asine teorinya dulu, praktek niku insya Allah mengikuti ya. Yang penting ketika ada jamaah laki-laki yang meninggal ya harapannya apa, kita semuanya, karena apa Pak, hukumnya fardu kifayah, untuk pahalanya gede Pak ya, pahalanya besar ya. Jadi nek mboten tahu ngoten niku ndemok lha kok rasane beda lah, yang pun mati ya nek tesik urip ya anget ya, mesti ada rasa gimana gitu ya. Nah itu kan kalau keluarga orang lain, bagaimana nanti kalau keluarga kita ini, jangan sampai gitu, mungkin istri ya semasa hidupnya sudah menemani paling suwe pol 60 tahun Pak ya, mungkin nek sudah lebih bonus dari Allah lah. Harapannya apa, bisa mengurusi sendiri ya tanpa melibatkan orang lain, insya Allah pahalanya besar ya, pahalanya besar ya. Jangan sampai bingung ya. Saya pernah didatangkan ke Soekarjo itu kan, saya pernah ceritain itu Pak, dari mulai pulang dari rumah sakit ya, mengurus mandinya, kemudian sampai nggak nyungapunten nggih, saya sampaikan ini karena memang kemauan keluarganya. Saya itu fleksibel Pak, Ustaz minta niki dibacakan seperti ini monggo, karena saya ada kesempatan untuk berdoa ya. Cuman kalau bisa saya arahkan. Sebenarnya demikian ini tidak perlu, karena ini ada dalilnya sekian. Cuman karena beliau itu spontan mintanya seperti itu, saya sampaikan. Justru dengan demikian saya bisa masuk. Kalau dakwahnya keras, dia akan mencari orang lain ya, dan nantinya akan selamanya seperti itu ya, keyakinannya gitu loh Pak. Kan saya yakin di masjid ini pun jamaah juga majemuk. Majemuk ya artinya Pak, mungkin ada yang protes, Ustaz ini dzikirnya kok tidak dibunyikan ya, karena saya mendapati pertama kali dan saya pernah menjadi makmum ya orang dibunyikan ya, saya ngikut aja. Kalau seandainya dibunyikan ya saya bunyikan ya, soalnya apa ya, itulah faktanya Pak ya. Bahkan panjenengan yang tinggal di dekat masjid ini, area kampung masjid ini ya, dengan pondok ya, pondok itu setiap hari bertemu. Faktanya nopo, lari-lari ini ketika dicek, ayo dzikir setelah sholat gak iso belas kalau seandainya tidak diajari demikian ya. Jadi saya pernah bertanya kepada seorang kiai, kenapa kiai ya, beliau tahu hukum asalnya, sebaik-baik dzikir itu adalah yang pelan
dengan suara yang pelan itu di Quran juga ada, di dalam adab berdoa pun juga ada. Namun kenapa dikeraskan? Saya pernah bertanya demikian. Ya, karena jamaah iki nyange ya pas salat ngene iki. Lah aku ngajarinnya piye? Kalau seandainya saya zikirnya ini pelan. Ya, akhirnya apa? Waktu itu dikeraskan, Pak. Astagfirullahaladzim. Alladzila akan lama-lama kan mengikuti semua ini, Pak. Mengikuti semua. Ya, akhirnya bisa sampai doa mereka hafal. Ya, termasuk saya ini menjadi korban. Ya, korban yang kebetulan seandainya waktu itu tidak ada sesepuh yang beliau mengajarkan demikian, mungkin saya sekarang nggak bisa zikir, Pak. Ya, soalnya ngapal ke, ini bukti nih yang ada di tengah-tengah panjenengan lari-lari. Kon ngapal ke itu bangel, Pak. Ya, nah ini metodenya apa? Ya harus dibiasakan. Saya membuktikan dua, satu al-maksurat, yang kedua itu asmaul husna. Al-maksurat panjang, Pak. Nah diwaca tenanan ngono ya 10 sampai 15 menit. Setiap hari saya baca terus. Ba'da asar itu saya baca kenceng terus, saya baca. Tidak usah disuruh ngafal, mereka tuh pada nyatanya hafal sendiri. Ya, Asmaul Husna 99 tak tanya, ngapal ke dhewe kelar nih. Gak mungkin hafal. 3 tahun ditokne wae kon ngapal dhewe gak mungkin hafal, Pak. Karena setiap ba'da maghrib saya baca terus, saya baca. Sing santri baru melu hafal, padahal ora kon ngapal nih. Mamane ya gur lingak. Ngerti-ngerti muni dhewe. Coba tanya, apakah antum tak suruh ngafal? Enggak pernah tak suruh ngafal. Ning secara langsung kamu hafal. Ya, padahal hadis yang paling prakteknya mengke. Saya sampaikan di pondok adalah tempat untuk latihan, sama seperti jenengan ketika di masjid. Ya, ya, bagi yang sudah paham ya alhamdulillah. Nah, yang saya khawatirkan itu yang belum. Piye dikire, piye ndongone, piye nanti ketika menjumpai hal-hal demikian. Napa meleh ketika memandikan jenazah, Pak. Ini praktek ini. Guru ngono alate. Ya. Sing mangku sapa? Nek ngedusi ora nek sing mangku, nek sing mangku ora nek sing ngedusi, terus diselehke nang ndi. Kan bingung, Pak. Ya, kalau di kampung ya saya kira banyak. Kalau padahal yang memandikan jenazah itu kan paling enggak nek ndak ada tempat untuk memandikan kan di pangku, mau tidak mau. Ya, ada di bagian tengah, bagian kepala dan bagian kaki. Ya, mungkin disirami di pangku sama keluarganya gitu loh, Pak. Ya, tapi kan nggih ya adem panas iso masuk angin, Pak nggih. Soalnya urung pernah. Ya, karena hal demikian itu sering terjadi. Ya, biasanya sing kulinane ngedusi, saya itu udah lama nggak praktek. Ketika ada gitu yo keringetnya metu, Pak. Keringetnya metu karena yo jarang. Ya, tahu-tahu nggih di depan rumah, di depan pondok itu kan udah agak lama. Ya, keluarganya datang, Ustadz minta tolong ini dirukti sampai nanti pemakaman. Saya itu ya rotok kaget, buka buku sih, set oh ya wis langsung. Soalnya hal-hal yang demikian kan mendadak, orang tanpa rencana. Bagaimana nanti mengkafani, ya, bagaimana kejadian demikian, ya. Tapi memang harus penting, ya. Kemudian berikutnya tadi tentang doa nggih bismillah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, atau Allahumma rabban nas atibil ba'sa isfi anta syafila syifaan ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Yang keenam, boleh berobat kepada orang kafir dan perempuan. Penjelasannya, kaum muslimin bersepakat atas bolehnya seorang muslim berobat kepada orang kafir apabila dia dapat dipercaya. Saya pernah mengantarkan orang mau lahiran, Pak. Lahiran kalih kula. Ya, jan wangel. Ya, kebetulan rekan saya sendiri. Ayo, Mas. Saya itu dokternya adalah laki-laki. Pomone mboten kenal jotosan tenan niku kula. Lha iki wis arep metu mesakne bojomu. Wah, aku ora trimo. Nek sing anu lanang, ya iki piye darurat tok. Ya, kan aneh-aneh nggih. Ya. Golek sing perempuan. Ya wis no kuncine terno dhewe nyang ndi karepmu. Bingung akhirnya ya lahir ning kono tenan, Pak. Ya piye wong ini sudah darurat nih, nggak ada masalah pun dalam fikih itu disebutkan demikian, tidak masalah laki-laki berobat kepada perempuan, perempuan berobat kepada laki-laki, tidak masalah karena mereka ada sumpahnya. Ya, kemudian berikutnya Rasulullah SAW pernah memperkerjakan sebagian orang yang musyrik dalam sebagian urusan. Begitu juga para istri sahabat ikut dalam mengobati orang-orang yang luka dalam peperangan.
Jadi yang perempuan waktu itu pernah bertanya Rasul, bagaimana kami ya Rasulullah? Gitu, kados kerja kemarin itu Pak nggih. Itu kerjasama luar biasa. Jadi yang bapak-bapak yang ngewaki narik sapi, ngewaki ngencengking, ya peralatan-peralatan kan urusannya bapak-bapak. Ya. Yang masak-masak, nyiapke isa-isa dan sebagainya itu perempuan. Jadi adil, kompak gitu loh. Umpamanya ya waktu itu enek sing laki-laki tak, wah pecah piringnya kan. Ya, mboten siap, sing iris-iris gitu. Mboten siap. Kemudian berikutnya, bolehnya mengambil ruangan khusus. Diperbolehkan bahkan disunahkan menempatkan pasien yang memiliki penyakit menular, ya, apa namanya itu diisolasi seperti kemarin tuh. Boleh. Kemudian wajib menjenguk orang sakit. Seorang muslim wajib menjenguk orang sakit. Bahkan doanya apa? Didoakan oleh 70.000 malaikat. Kalau dia menjenguknya sore, maka semalam suntuk sampai pagi itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Gur jenguk orang sakit, jenguk datang. Kalau dongane nggih Bu, nggih Allahumma rabban nas atib amin. Ngono wis mulih langsung didoakane 70.000 malaikat. Ya, mane gur nginguk tok. Ya, ora sah ngeki ngopo-nopo, mboten sah maringi napa-napa. Ya. 9, wajib berbaik sangka kepada Allah ketika dalam kondisi sakit. Tetap yakin terus. Wong ora mboten ngeten iki. Wah, trai kula wis ketoke wis arep nyedaki tenan iki. Ya, aja ngono Pak nggih. Mari kuwi ndonga, ora mari-mari napa? Ndongane napa pengen diparingi mati. Bahkan datang orang ke situ, kula yo pernah dipal. Nah, jenengane wong 16 tat. Ora mungkin. Wong rupiah kula ora mungkin. Ya berarti kan hatinya wes harapan untuk sembuh kepada Allah ini kan kecil banget. Ya. Sampai ada orang yang ingin mendoakan dia itu ora oleh. Wes kula wis pasrah. Ya, kula ketoke kudune mati. Ya, berarti ngaten niku le. Ya, 10 mentalkin. Ini ada poin yang penting di sini. Mentalkin orang yang sedang sekarat. Ya, sudah semestinya seorang muslim apabila dia melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan saudaranya nggih, delalah jalan naik motor ada orang tabrak. Des. Blek. Ya. Ya Allah nyebut le. Waduh, aja ngono Pak. Ya, bar kuwi nek mboten niku wanu la ilaha illallah. Waduh, la iki wis bingung. Lah mriku ngrasakne sirahe retak iki mau wis kelenger. La ilaha illallah wis ora mlebu malah iki ngopo to Pak mbrebeki wong ae. Itu bener. Mentalkan dengan kalimat yang tepat, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Sampai apa? Sampai orang itu bisa menirukan kita. Setelah orang itu bisa menirukan, sudah selesai tugas kita. Ya, tapi tinggal baca pelan-pelan aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ojo dikuwen jare Pak. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha. Wah, kira situ. Ki jeneng ngopo to Pak? Mari butrek aku ae. Urung sida ngetutne panggah la ilaha illallah ae. Ya. Jadi mentalkin itu pakai perasaan tuh. Jadi ada hubungannya Pak. Orang yang apa? Yang kita di samping beliau itu sambil diberi ketenangan, mungkin dilus kepalanya Pak nggih. Saya kemarin tuh donatur pondok nggih. Almarhum Bapak Haryadi itu. Saya datang ke rumah sakit itu Pak. Saya kondisinya wah, ini sudah. Ya, saya pegang kaki itu sudah lemes sekali. Saya cari nadinya juga pelan banget ya. Dan saya ada perasaan itu meskipun sebelum kita mendoakan ya karena beliau sudah tidak bisa menirukan gitu. Saya pesan sama yang nunggu pun dengan di sini kalau nunggu ndak boleh nangis. Nek nangis jangan di ruangan ini. Saya bilang gitu. Lah enten apa tat? Ya pokoknya Bapak ini harus diikuti jenengan kancani, dekatkan di telinganya dengan ucapan talqin la ilaha illallah. Wah, niku saya bilang gitu. Saya pas datang pertama kali, kula ngalang-alangi dokter Pak nggih. Waktu di situ ada dokter nih keluarganya jadi tenang. Waktu saya datang saya pegang tuh, wah, saya rasa karena sering mendapati orang yang sakaratul maut itu. Saya bilang, Pak, kalau nunggu di ruangan ini nanti nggak usah banyak-banyak. Jangan berbicara selain mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, adiknya itu bilang, ya Allah, aku kehilangan adik tenan. Ya, Pak Harjono waktu itu saya bilang, pun tenang mawon. Ya ndak apa-apa, ini sudah kehendak Allah. Jadi dipeluk, dikancani tenan, ucapkan di telinga dengan lirih, dengan pelan, dengan makna, diyakini tenan Pak. Jadi hubungkan
ya jenengan berhadapan dengan orang yang sakratul maut, hubungkan dengan Allah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau menghendaki beliau sehat, sehatkanlah. Kalaupun menghendaki orang ini meninggal dunia, maka cabutlah dengan lemah lembut, ya, dengan ya tidak menakutkan beliau, berikanlah petunjuk. Walau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi nanti apakah ada doa khusus ya? Jadi ajeng dibahas itu doa banget ya. Kita ya besok insyaallah ya. Jadi untuk nanti jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, barangkali tidak usah di meja ya. Mungkin butuh kain aja. Kain yang satu itu bukan kain kafan. Wah, nek kain kafan gue jerit-jerit, Pak. Nanti yang untuk kalau yang sudah ada yang dipotong nggak masalah. Ya, nanti mungkin kebetulan pas SMA nanti kan saya mungkin butuh 4 waktu ya. Mandi, memandikan jenazah, kemudian mengkafani, kalau menyolati sama menguburkan insyaallah sudah ya. Yang kedua ini yang agak susah. Memandikan itu bagaimana, kemudian mengkafani itu bagaimana. Insya Allah besok saya sampaikan sebentar, habis itu langsung praktek. Nah, mungkin di pertemuan yang akan datang jarik mawon. Jadi untuk dua cukup insya Allah. Tinggi nutupi, dimandikan tenan, ada gayungnya. Nah ini yang kalau di kampung itu bilang gini, kira-kira mungkin afdol pakai ciduk, nopo ngangge selang, ngangge pemadam kebakaran mungkin resik. Lah itu seadanya monggo ada. Yang penting nopo yang sebagaimana disampaikan ngangge selang itu mengalir terus loh, malah lebih bagus itu ya. Kalau oh ya bisa kalau ada. Nah tapi sing tinggi praktek siapa ya, lari-lari wae ya. Enggak apa-apa ya. Ora apa-apa, kita semua ya mati maksud lah. Mungkin nek sing dipraktek ning kula sing bungkus sapa. Ya sing ngomong kula menange stati ngene iki lho. Ya insyaallah nanti kalau yang bersedia jadi di sempat itu insyaallah husnul khatimah wonten mawon ya. Bareng-bareng nanti insyaallah gonta-ganti ya. Lah pripun? Ya insyaallah nanti dari Mas Tri juga bisa sing wonge gede, Pak. Nek wonge cilik ora ketok, nek wonge gede warek ngono ya kenceng. Ku nek angger wis ditali terus ditinggal lunga wae. Iki dibuka dhewe. Ya mboten ya guyon. Ya. Ini malah di pondok belum, Pak. Saya secara praktek itu belum. Ya, cuman kalau teori kan sudah. Ya kalau yang anak-anak SMA ini persiapan, saya dengan pertanyaan jenengan itu saya mikir, "Wah iya, bocah kungku nek metu ke pondok gak iso bungkus mayit piye iki?" Ya, saya bilang. Malah langsung praktek ya? Wah. Waduh. Alatnya enggak ada, orang-orangnya ya belum siap. Terus kita kan nunggu siapa yang kita ngurusin. Nah ya ada apa ini malah kita minjem yang untuk alat itu. Tahu di mana, Pak? Malam-malam jam 11 kan ambil alatnya itu. Mandikan nih malam hari juga? Iya. Masya Allah, luar biasa. Nah dengan kejadian itu, wah iki itu luar biasa itu. Malah jenengan wis praktek langsung asli. Jadi sing dipraktek langsung asli. Ya. Almarhum itu yakin bertiga kuat. Ternyata apa yang cerita ya bener-bener ringan. Maksudnya gimana? Kuat apanya? Enggak kuat, ayo berat. Oh pas ngangkatnya itu? Ya, jadi kan dari Amerika terus kita kan tetap bersama ketika kita menarikan kamarnya gitu. Jadi setelah memandikan kan ke ruangan itu kita kan yakin bohong bertiga. Oh gitu. Lah sebelumnya bagaimana ini, Pak? Ya, belum pernah. Waduh, guys, luar biasa. Ya, ya. Ilmunya kan dari benar teorinya ya, cuma kita kan memang kelemahan kita memang belum. Itu perempuan atau laki-laki itu, Pak? Oh, laki-laki. Ya, ini perempuan lebih sulit lagi. Makanya nanti mungkin ada dari ibu-ibu. Siap. Ya. Nggih.
Jadi ada perbedaan pendapat saja. Sebenarnya selang itu malah lebih ahsan. Soalnya apa? Tidak khawatir airnya balik lagi gitu kan. Doa. Iya. Iya, sesuai sunnah. Benar gitu ya. Masya Allah luar biasa ini. Ya, nggih. Memang biasanya kalau sudah di masjid itu hubungannya ya gitu Pak. Syukur enten tempat untuk memandikan itu, mosok selamanya digawe ning rumah sakit balik lagi kan rada. Sewaktu-waktu ketika ada kejadian yang seperti itu kan siap. Wah, ya, mungkin ini dulu sudah habis waktunya, kita lanjutkan insyaallah di pekan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.